sudah siap beribadah? Pastikan adik-adik semua sudah mandi, sudah pakai baju dengan rapi. Adik-adik tahu enggak? Kalau beribadah itu kita berarti memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita punya aturan kalau mau beribadah. Nomor 1, duduk yang manis. Sit nicely. Nomor 2, tidak boleh makan dan minum. Don't eat and drink. Nomor 3, tidak boleh bermain sendiri. Don't play. Don't play. Don't play. Oke adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Aduh, hari ini aku sedih sekali. Aku sendirian, aku takut. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, jadi aku sendirian. Kalau aku takut, gak ada yang nemenani. Kalau aku sedih, gak ada yang hibur. Apalagi kalau aku sakit. Aduh, aku harus minta tolong sama siapa ya? Tuhan Yesus kenapa mesti pergi ke surga sih? Aku kan jadi sendirian Tuhan. Kenapa sih kalian ini ngaget-ngagetin aku aja? Kok Aku wajahnya lagi sedih sedih itu loh kenapa? kakak-kakak. Ada masalah apa? Iya, Tuhan Yesus itu kan sudah pergi ke surga. Aku jadi sendirian. Kenapa Aku kalau takut? sakit siapa yang nyembuhkan kak? Ya tetaplah Tuhan Yesus. Tapi kan Tuhan Yesus sudah naik ke surga, nggak ada di sini Belum lagi. tahu Kak Teret. Tenang Kak, Tuhan Yesus tuh naik ke surga. Karena Tuhan Yesus setelah wafat, dia bangkit, hidup naik ke surga. Tapi Iya. Tuhan kan sudah pernah berjanji, tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Betul. Tidak pernah membiarkan kita gitu yatim ya? piatu. Oh, berarti Tuhan Yesus nggak di sini, tapi Tapi Tuhan akan mengutus Roh Kudus supaya menemani kita. Jadi nggak Menemani sendiri. oh begitu. Iya. Oh, kalau begitu ya aku sudah nggak sedih lagi kak. Walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tapi kan ada Roh Kudus yang bisa nemenin kita. Oke, makasih ya kak. Makasih loh Iya, jangan kakak-kakak sedih sudah lagi kasih loh tahu. ya. Enggak, Ya, aku senyum sudah ya. nggak sedih lagi. Ya. Aku sudah senyum sekarang. Oke, sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan. Ayo. Kita sapa Ayo. dulu adik-adiknya dong. Hai Hai adik-adik. Kita ketemu lagi, mau ngapain Kak? Mau memuji memuji Tuhan. Iya, yuk sama-sama yuk kita memuji Tuhan. Kita sudah menang. Wes. Kak, sebelumnya kita berdoa dulu Kak. Oh, iya. Ayo. Yuk, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, sore hari ini kami mau memuji Tuhan. Tuhan tolong supaya pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Kita sudah menang ya Kak Tere ya? Ya, Sudah nggak sedih lagi Iya aku Kak. dong, enggak boleh Sudah sedih menang. ya. sudah menang. Sudah Tidak menang. ada Berarti yang lagunya kalau sudah menang, Oh, ya ku menang, ku menang. Yang semangat Kak. semangat. Menangnya bersama siapa? Tuhan Yesus. Iya, yuk kita undang adik-adiknya bangkit, Bangkit berdiri. berdiri. Semuanya. Iya. Ya, senyum semua adik-adik. Senyum, Ya. bersuka cita. Semangat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan.
haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang, ku menang, ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Nah, Kak, berarti nggak usah khawatir. Iya. Ada Roh Kudus, meskipun ada sesuatu yang nggak enak, tetap kita bisa sukacita. Iya, bener, Kak. Kita mau pindahkan gunung ini, Kak. Oh, pasti bisa. Oh, ada Tuhan. Iya. Iya, kita punya kuasa karena kita ada Roh di dalam diri kita. Roh apa ya, Kak? Roh Tuhan, Roh Kudus. Iya, betul. Bukan kuat, bukan kata. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohmu kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohmu kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi dikatakan oleh Rohmu kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohmu kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohmu kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi dikatakan oleh Rohmu kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohmu kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohmu kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi dikatakan oleh Rohmu kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi dikatakan oleh Rohmu kata Tuhan. Oleh siapa? Oleh siapa? Oleh Rohmu kata Tuhan. Betul sekali. Kita bisa pindahkan gunung ya, Kak? Oh, bisa. Bisa singkirkan gunung, Kak? Bisa. Halo kakak-kakak, Kak Halo. Halo semua adik-adik. Kak Rio mau kasih tahu sesuatu. Apa itu? Ternyata Apa, Kak? Om Petrus, Om Yakobus sama Om Yohanes itu sedang bersama-sama berdoa. Ayo semua kita ajak doa sama-sama yuk. Ayo, boleh. Tapi kita nyembah Tuhan dulu yuk. Oke, yuk. Rohmu yang hidup penuhiku,
dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Sekali lagi, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kami buka hati kami, Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Kami buka hati kami, Tuhan. Untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Di altarmu, di altarmu menyembahmu. Di altarmu, Tuhan. Di altarmu menyembahmu. Kami bersyukur, Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus yang Kau anugerahkan buat setiap kami, yang hadir dalam hidup kami, menemani setiap kehidupan kami, Tuhan. Kau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kami bersyukur, Bapa. Engkau selalu ada buat kami di dalam masa-masa suka duka atau apapun. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih, Tuhan. Kami akan belajar firman-Mu. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai Kak Ria, halo. Gimana Kak Edi? Gimana kabarnya Kak Ria hari ini? Luar biasa baik, sukacita Kak Edi tentunya. Oh iya, luar biasa. Dan tadi Kak, waktu Kak Edi lihat Kak Ria sama Kakak Laneng di sini berdoa, kayak dia melihat ada api yang menyala di atas kepala. Wow, itu tandanya Roh Kudus dicurahkan Kak Edi ketika kita sungguh-sungguh. Wow, luar biasa sekali Kak. Tanya Kak ya, Roh Kudus. Kak Ria sama adik-adik di rumah tahu nggak bagaimana awal mula Roh Kudus dicurahkan ke dunia ini? Kak Ria tahu nggak? Kalau nggak salah nih, ketika Tuhan Yesus sudah naik, kita tidak ditinggalkan, tapi Dia menurunkan Roh Kudus buat kita. Ya, adik-adik, awal mula Roh Kudus turun ke dunia ini adalah waktu itu ketika Tuhan Yesus naik ke surga, lalu murid-murid Yesus berkumpul di satu tempat. Mereka bersekutu, bersehati di dalam doa, menanti
turunnya Roh Kudus ke dunia ini. Betul Kakak Edi. Ya, dan ketika mereka sedang berdoa, tiba-tiba terdengar desawan angin yang sangat luar biasa. Ya, dan tiba-tiba dari langit turun lidah-lidah api di atas kepalanya murid-murid Yesus. Seperti tadi kakak-kakak waktu berdoa, ada lidah-lidah api turun ke atas kepala Yohanes, Yakobus, Petrus, dan yang lain-lainnya. Nah, setelah lidah api itu turun ke atas mereka, mereka mulai berkata-kata dengan bahasa yang dari berbagai macam bangsa, Keren ya. yang mereka sendiri gak mengerti. Dan orang-orang yang melihat itu heran, itu kok bicara dengan bahasaku, yang itu kok bicara yang lain. Mereka takjub akan karya Roh Kudus. Kak, berarti mereka dipimpin sama Roh Kudus Kak. Yang bahasa itu nggak taunya harusnya ya. Ya, Kok bisa? betul. Semua karena Roh Kudus yang dicurahkan di atas murid-murid Yesus semuanya dan kita semua. keren adik-adik Roh Kudus itu. Tapi dulunya itu Roh Kudus itu siapa ya Kak? Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu diberikan kepada kita apa? Untuk memimpin kita, menolong kita. Jadi kita nggak perlu takut. Kalau sedih ada Roh Kudus, kalau takut ada Roh Kudus. Kalau kita butuh pertolongan, panggil Roh Kudus, tolong aku. Pasti Roh Kudus akan hadir menolong kita semuanya. Amin. Tapi Kak, adik-adik kan masih kecil. Apa mereka juga bisa terima Roh Kudus? Pasti bisa, ya, karena Roh Kudus itu Tuhan berikan kepada kita. Kalau yang tadi murid Yesus, mereka berkata-kata dengan bahasa yang tidak terpahami dengan bahasa roh, itu hanya salah satu contoh orang yang keturunan Roh Kudus. Tetapi yang terpenting, kalau kita diberi Roh Kudus, ada perubahan hidup dalam kita, ada buah-buah kehidupan, ada buah-buah roh. Kakak ingat enggak buah-buah roh apa aja itu? Ingat Kak. Apa? Kasih. Oke. Sukacita. Betul. Damai sejahtera. Ya. Kebaikan. Kesabaran. Apalagi? Penguasaan diri. Kurang 2 Kak. Kurang 3. Kemurahan. Ya. Apalagi Kak? Adik-adik ada yang tahu? Kelemah lembutan. Betul. Apalagi adik-adik? Sudah. Dan penguasaan diri. Nah, yang terpenting ketika kita diberi Roh Kudus, ada perubahan dalam hidup kita. Jadi kalau adik-adik yang suka bohong, oh berarti belum diberi Roh Kudus. Adik-adik yang suka mencuri, oh itu belum diberi Roh Kudus. Yang suka nyontek, berarti dia adik-adik belum kepenuhan Roh Kudus. Jadi kalau kita kepenuhan Roh Kudus, ada perubahan dalam kehidupan kita, sehingga Roh Kudus memampukan kita melakukan semua perintah Tuhan. Makanya Kak, biar kita selalu kepenuhan Roh Kudus, jangan lupa, yuk kita rajin berdoa. Amin. Rajin firman Tuhan. Betul. Menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya. Itu yang membuat Roh Kudus selalu tinggal dalam kita dan memampukan kita untuk kita tetap bersama Tuhan, berjalan di dalam rencana Tuhan, peraturan Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Oke, mulai hari ini kita harus katakan berubah. Berubah. Sekali lagi ya, 1, 2, 3, berubah menjadi lebih baik. Amin. Oke, mari kita berdoa adik-adik. Yuk, adik-adik kita semua sikap doa yang terbaik. Kita mengundang Roh Kudus masuk dalam Kak Edi. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat kehadiran-Mu, buat Roh Kudus, Roh penolong yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami, sehingga memampukan kami untuk kami boleh melakukan semua perintah-Mu, firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan mulai hari ini hidup kami berbuah Tuhan, menyukakan hati orang. Kami semakin bertambah besar, semakin dikasih sama dan dikasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan sendiri Allah Roh Kudus yang selalu memampukan kami
melakukan semua perintah-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat ibadah yang luar biasa. Kiranya Tuhan menerima setiap pujian penyembahan kami, dan firman-Mu Tuhan semakin mengubahkan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aktivitas time, aktivitas minggu ini adalah membuat mahkota Roh Kudus. Alat dan bahannya adik-adik bisa lihat pada layar ya. Nah, cara membuatnya yaitu yang pertama, kalian membuat gambar bentuk api terlebih dahulu seperti pada layar, lalu warnai sesuka kalian. Kalau sudah selesai diwarnai, potong bentuk apinya yang rapi ya. Nah, setelah itu tempelkan apimu pada kertas memanjang, kemudian bentuk seperti mahkota. Oke, mahkota Roh Kudusmu sudah jadi. Berikan pose terbaikmu. Dan jangan lupa batas pengumpulannya adalah hari Rabu pukul 9 malam. Jangan lupa aktivitasnya ya adik. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Hafalan hari ini Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 5 ayat 24. Kristus ia telah menyalibkan. Galatia 5 ayat 24. dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Terima kasih kakak-kakak. Bye-bye. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Terima kasih teman-teman. Dadah. Beauty Class Love, Galatia 5 ayat 24. Barang siapa telah menyalibkan daging, hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Makasih. Galatia 5 ayat 24. Nafsu dan keinginannya. Amin. Terima kasih kakak-kakak. Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Yesus Kristus. Ayat hafalan Galatia 5 ayat 24. Selamat sore teman-teman. Hari ini Treva mengingat hafalan di Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Terima kasih. 24. Barang siapa yang
Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia Mau ayat hafalan Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, Sekarang PD Anak Lebak Jaya ibadahnya online. Kalian bisa absen via komentar di channel ini. Absennya cukup ketik nama dan kelas. Nanti kakak akan catat. Kakak tunggu ya. Oke, akan ada poin ya. Yang pertama, poin ayat hafalan. Kalian bisa menghafalkan ayat hafalan di setiap ibadah. Nanti kalian bisa kirim videonya ya ke grup WA PD Anak Lebak Jaya. Yang kedua, poin aktivitas. Di setiap ibadah akan ada aktivitas. Kalian bisa melakukan aktivitas bersama mama, papa. Nanti hasilnya bisa difoto dan dikirimkan ke grup WA PD Anak Lebak Jaya. Jangan lupa sertakan nama dan kelas ya. Nah, untuk yang belum tergabung di grup WA, kalian bisa hubungi Kak Wulan ya di nomor ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, supaya kalian ingat buat ibadah PD Anak, jangan lupa di subscribe. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Yiha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu.